Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy. Nah, jadi di kesempatan malam kali ini setelah kemarin gua ngevlog ya cuy. Anjay. Nah, kemarin alhamdulillah rame juga yang nonton ya. Nah, di sini gua mau jelasin tentang blockhead beat karbu yang udah di custom tipis-tipis ya cuy ya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya cuy ya. Dan jangan lupa juga komentar sebanyak-banyaknya biar gua makin semangat cuy. Dan jangan lupa juga di share ya cuy ya. Nah oke, seperti biasa tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar silakan kalian buat video atau channel kalian sendiri ya cuy. Nah oke, di sini kita lanjut beat yang kemarin. Sebenarnya juga harus udah kelar ya cuy ya. Cuman karena spare partnya itu kemarin nyarinya agak susah ya cuy ya. Bukan susah sih, ada, cuman tidak sesuai ukuran gitu. Jadi yang mengharuskan kita pesan online juga cuy. Nyari di online gitu, karena di sini nggak ada stoknya. Adapun ya harus nyari jauh-jauh, sama aja buang-buang waktu, belum tentu juga dapat. Nah untuk pengesahan atau fixnya head ini ya, pakainya apa di sini gua jelasin, makanya tonton videonya dari awal hingga akhir, jangan di skip biar nggak jadi salah paham. Nah tujuannya dirubah ini satu karena pelonjakannya lift noken as atau bukaan klep lebih tinggi dari standar. Nah itu yang utama. Yang kedua jarak renggang klep beat itu dengan retainer sangat mepet sekali ya cuy. Nah itu yang harus kita pikirkan cuy, agar motor lebih awet dan tidak terjadi floating di bagian per headnya gitu, di luar kompresi cuy. Itu yang harus pikirin kita amannya kalau di Honda Beat ini ya. Nah ini untuk klep standar gue beli juga ya, ini kodenya VY, ibaratnya kita namain VY lah. Nah lalu gue beli juga punya Vario 125 yang kode KWN gitu. Nah pada sebenarnya banyaknya itu Beat FI itu walaupun klep standar itu yang belinya pakai klep CBR atau klep Sonic ya, gue lupa lah, intinya batang 5 yang lebih panjang. Nah lalu ke bengkel bubut dipotong dan disesuaikan ulang, dipotong lebih panjang dari ini sekitar lebih 2 milian lah. Jadi ini nggak di scrap cuy, karena kalau di scrap itu ada keuntungannya ada kelebihannya, jadi ada plus minusnya itu ke apa ya, lebih menonjol lah gitu, plus minusnya gitu. Nah untuk Vario 125 sendiri ya, karena gue ini pakai Vario 125 yang kode KWN. Nah di sini ada tulisannya WN kan. Nah itu ukurannya berbeda, ukuran payung lebih besar punya Vario 125, sedangkan batangnya ukurannya sama 5 mili dan bagian coakan klepnya itu sama, dan lebih tinggi sekitar kurang lebih 2 milian, bisa kurang bisa lebih ya cuy ya. Gua nggak ngukur signifikan soal ukurannya gitu, intinya lebih tinggi dari Beat. Nah gitu. Dan di sini untuk penggunaan Vario menurut gua lebih mudah ya, Vario 125 gitu. Kita hanya perlu mengkecilkan bagian payung in sekitar 1,5 mili sampai ukurannya sama ya cuy ya, sampai ukurannya 25,5 mili. Oke. Untuk klep in dikecilkan sama seperti standarnya, ukurannya 25,5 mili. Jadi kita simpelnya itu kalau ibaratnya kita udah bisa digerinda aja cuy. Kita gerinda bagian pinggir ini digerinda, kalau gua sih ini dimasukin ke bor. Nah terus digerinda cuy pinggirnya sampai ukuran 25,5. Gerindanya itu dikit-dikit cuy, takut kelewat ukurannya nanti kekecilan, alhasil harus beli lagi. Begitupun di klep X, itu cuman sekitar 1 milian kurang lebih cuy, 1 mili lah, sama dimasukin ke bor lalu kita gerinda di bagian samping gitu, pelan-pelan demi sedikit, baru diukur lagi, kalau kurang digerinda lagi sedikit. Nah sampai akhirnya menemukan ukuran yang sesuai dengan Honda Beat, yaitu 25,5 dan 21 mili untuk bagian X nya cuy. Nah di sini ini masih tahap untuk nanti finishingnya cuy ya. Finishingnya itu penghalusan aja ya. Di
Di sini gua klepnya melakukan proses penipisan biar seperti racing. Tujuannya untuk memperingan bobot dari si klep biar lebih maknyus cuy. Pokoknya ada hal lebihnya gitu, plusnya kalau kita memperingan di bagian klep ini. Selain memperjauh jarak antara coakan klep yang lebih ringan mendapatkan suatu yang apa ya, torsi yang lebih gitu. Pokoknya itu mah bahas di luar kemampuan untuk pemula ya cuy ya. Intinya kita jelaskan keluh kesahnya atau plus minusnya atau bagaimananya ketika klep head Honda Beat dipasang pakai klep punya Vario 125 cuy. Oke. Nah untuk pair klep sendiri, nah gua pakai gua pakai Swedia ukuran 24. Nah itu lebih aman ketika kita pakai klep Vario yang lebih panjang cuy. Ini lebih aman jaraknya tuh. Nah cuman yang gua lihat itu di pelatuknya itu di bagian dalam cuy, di bagian bawah ini nih, di bawah ini enggak terlalu mepet sih ya, menurut gua jauh. Kalau emang merasa kalian misalkan mau pasang takut gitu, mau dipaplas aja sedikit gitu, tapi masih aman cuy jaraknya gitu, enggak terlalu, menurut gua enggak terlalu mepet gitu. Intinya menurut gua segini hal aman cuy. Makanya kita selain memperhatikan jarak renggang pair, terus juga jarak overlap, jarak lift, intinya kita custom noken as tapi fungsionalnya sama seperti standar cuy, nggak ada yang ekstrim cuy gitu loh ibaratnya gitu. Nah jadi keunggulannya nanti motor lebih awet dan lebih aman dan lebih nyaman gitu. Tidak khawatir nabrak sedikit pun itu nanti bisa jadi bunyi cuy. Itu kan yang ngeriin cuy kalau kita misalkan custom noken gitu. Nah ini untuk overlap juga nggak ada perubahan cuy, ukurannya lebih aman karena ini kita ditipisin sedikit cuy untuk overlapnya tuh. Untuk jarak main pair juga lebih ringan ya cuy, lebih ringan, lebih jengat tentunya ya kalau bahasa jengatnya ya. Jadi lebih aman lah istilahnya gitu. Makanya ini gua kasih gambaran gitu. Ini untuk buka tutupnya noken as belum gua hitung ya cuy. Sebenarnya ini mah data pribadi ya. Kalau mau order aja, intinya noken as sesuai requestan gitu aja ya cuy ya. Jadi gua nggak terima orang ribet yang nanya-nanya harus didial harus gimana gitu lah. Nah jadi ini gua jelasin ulang speknya itu. Untuk pelatuk rollernya itu standar, cuman kemungkinan kalau mepet itu modif di bagian bawah dari pelatuk. Nah, di bagian ini nanti kita gerindas sedikit kalau masih kurang aman. Untuk pair klep pakai 34 Swedia pelatuk. Untuk retainer kita pakai standar ya cuy ya. Gear centric pakai standar, noken custom, bearing standar ya. Untuk klep non scrap ya, jadi nggak di scrap. Klepnya pakai Vario 125, kodenya KWN. Tadi udah dijelasin di awal cara mengecilkannya gitu. Jadi ngecilin ini itu nggak terlalu jauh coy. Kalau pakai yang 28/24 kita ngecilinnya terlalu banyak gitu ya. Kalau kita mau ngecilin sendiri gitu, jadi kita cari simpelnya aja. Apa nih yang mendekati gitu. Setelah gua ukur kemarin ternyata Vario 125 gitu. Intinya lebih simpel. Nah satu lagi, setiap mekanik pasti punya racikan dan ilmunya sendiri cuy. Walaupun sama tujuannya biar motor enak, tapi tetap semua mekanik pasti beda pemikiran cuy. Intinya kita sama-sama bagaimana caranya membuat motor enak, nyaman, dan bonus speed, itu aja gitu. Jadi nggak bertele-tele ini harus bagaimana, ini harus hitungan apa gitu. Nah makanya sedikit ya yang bikin cam itu mahal, wajar karena mereka bukan jual noken ya, mereka jual seni gitu. Karena bikin noken gua aku ya cuy susah juga cuy mencari ukuran yang pas gitu ya. Kalau cuman kopi aja sih gampang gitu. Kalau cuman PNP gitu kan banyak merek racing PNP, tapi gua nggak bisa nyebutin satu persatu cuy karena itu punya merek sendiri ya. Tapi kan kalau soal kepuasan ya bisa kalian uji cobalah antara noken as PNP dan noken as custom gitu. Bisa kalian perbedaannya dari segi torsi, top speed dan lain-lain gitu. Cuman menurut gua kalau noken as di luar racing, di luar yang bermerek itu banyak penyesuaian cuy. Kalau noken asnya custom gitu, kecuali yang merek-merek PNP itu paling penyesuaiannya sedikit cuy, tapi tetap ada penyesuaian, tidak PNP banget ya. Apalagi di Honda Beat seperti ini cuy,
banyak penyesuaiannya gitu ya. Jadi intinya kalau mengejar kepuasan lebih baik kalian custom ya. Gua nggak mempromosikan diri. Kalau kalian mau custom ke gua, alangkah baiknya misalkan bang gua mau riset satu headbeat gitu, nah cuman harganya lebih cuy dari kita papras nokannya aja. Jadi minta disesuaikan tinggal PNP, nah itu bisa. Jadi di sana tinggal coak sehernya gitu. Kalau pistonnya nggak dicoak klepnya gitu, bisa nabrak cuy ke noken ke piston. Jadi coakan yang di pistonnya harus lebih didalemin cuy. Oke, ya mungkin itu aja penjelasan dari gua ya. Kalau kurang jelas nanti kita ulas kembali ya. Yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih yang selalu hadir, yang udah nonton channel gua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share bosku. Gua doain biar kalian sehat selalu dan dilancarkan puasanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari gua, Wahyu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.